Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel RDAFJ. Sebelum Anda mengikuti video ini, silakan subscribe terlebih dahulu channel RDAFJ dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Selanjutnya, jika video ini memberikan manfaat untuk Anda, jangan lupa berikan like dan tinggalkan tanggapan Anda di kolom komentar. Terima kasih partisipasinya, let's enjoy this video. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengunjungi channel RDAFJ. Nah, di video kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana caranya kita menggunakan rumus atau formula yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel, sehingga dengan kita menggunakan formula-formula yang disediakan oleh Excel ini dapat membantu pekerjaan kita, sehingga pekerjaan kita lebih efektif dan efisien. Oke, kita langsung saja teman-teman. Di sini saya sudah membuatkan poin-poin yang akan saya bahas. Yang pertama ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian yang kedua di sini menjadikan teks kapital secara otomatis. Yang ketiga ada counta, yang tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah kolom yang terisi di dalam sebuah tabel. Yang keempat sum atau sum, ini adalah untuk menjumlahkan data secara otomatis. Kemudian ada average, mencari data-data rata-rata nilai. Next, ini countif, tujuannya adalah untuk menjumlahkan banyak huruf. Kemudian di sini ada if, ya, menyatakan kondisi. Next, di VLOOKUP, ini untuk memanggil data fungsinya. Dan yang terakhir ada HLOOKUP. Nah, biasanya digunakan untuk menghitung diskon, pajak, dan lain-lain. Oke, kita langsung saja. Di sini teman-teman saya sudah menyiapkan beberapa tabel yang akan kita implementasikan untuk 9 poin ini. Ini tabel pertama, ada bilangan A, bilangan B, dan bilangan C yang saya gunakan nanti untuk mengimplementasikan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan tabel berupa rekapitulasi penjualan barang per 3 bulan di tahun 2021. Jadi tabel ini sebagai contoh saja. Ini saya hapus dulu. Oke, nah ini juga kita akan gunakan konsep atau rumus yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Dan di sini sheet yang kedua saya juga menyiapkan tabel, ya, yang nantinya kalau tabel ini khusus untuk membahas HLOOKUP nanti, ya. Oke, jadi saran saya ke teman-teman yang sedang belajar, langsung saja buka Microsoft Excel-nya, dan kalau belum ada studi kasusnya, teman-teman buat saja seperti saya ini di Microsoft Excel. Oke, kita bahas mulai dari yang pertama, penjumlahan, pengurangan. Nah, untuk penerapan dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ini kita bisa terapkan di bagian sini. Saya sudah menyiapkan bilangan A dan bilangan B, kemudian ada bilangan C. Bilangan C ini akan menampung data hasil dari proses yang dilakukan, mungkin penjumlahan nanti, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita langsung saja ke penjumlahan. Cara menjumlahkan di Microsoft Excel, contohnya seperti ini. Kita taruh kursor kita di kolom yang kosong seperti ini, kemudian kita tekan sama dengan, dan kita klik angka 2 di bagian bilangan A, dan kita ketik tanda tambah, dan kemudian kita klik angka 5 di bilangan B, kemudian kita enter. Nah, untuk baris berikutnya juga sama, namun kita tidak perlu mengulangnya. Kita cukup klik saja hasil dari penjumlahan di baris pertama, kemudian kita taruh mouse kita di sudut paling bawah ini sehingga membentuk tanda tambah, dan kemudian kita klik, tahan, dan tarik ke bawah sehingga hasilnya secara otomatis seperti ini, ya. Kemudian kedua, pengurangan. Untuk pengurangan kita saya contohkan di sini. Kita double klik saja di sini, dan kita tinggal mengganti formulanya di sini tambah menjadi kurang. Kemudian kita enter sehingga hasilnya adalah 2 dikurang 5 sama dengan min 3. Dan untuk baris berikutnya kita tinggal klik saja hasil yang pertama ini. Kemudian kita taruh lagi kursornya di sini, kita klik, kita tahan, dan kemudian kita tarik ke bawah. Nah, sehingga ini hasil pengurangan, ya, antara bilangan A dan bilangan B. Next, untuk perkalian. Implementasinya saya double klik saja di sini, kemudian kita ganti rumusnya menjadi kali. Kita ketik kali di keyboard kita seperti ini. Jadi ini simbol kali, ya, di dalam komputer.
kemudian kita enter. Nah, ini hasil perkalian bilangan A dan bilangan B yang datanya adalah 2 dikali 5 sama dengan 10. Dan untuk baris berikutnya kita klik seperti tadi di hasil yang pertama ini, kemudian kita klik titik yang di pojok bawah, kemudian kita tahan dan kita tarik ke bawah. Nah, ini untuk perkalian, ya, hasil dari perkalian. Kemudian selanjutnya untuk pembagian, kita tinggal ganti saja rumusnya atau operatornya menjadi bagi. Kita hapus ini, kemudian kita tekan bagi di keyboard kita, kemudian kita enter. Nah, ini hasil dari pembagian baris pertama, 2 dibagi 5 itu sama dengan 0,4. Untuk baris berikutnya kita tarik seperti tadi ya. Oke, nah ini hasil pembagian. Oke, jadi begitu caranya kita menggunakan operator jumlah, kurang, kali, dan bagi di Microsoft Excel. Next, kita akan bahas ke poin kedua, yaitu menjadikan teks secara kapital. Oke, saya langsung saja, saya akan buatkan kalimat di sini. Misalkan ini tulisannya huruf kecil semua ya. Menjadikan teks ke kapital secara otomatis. Nah, ini teksnya huruf kecil semua. Nah, bagaimana caranya supaya kita menjadikan teks ini huruf kapital semua? Oke, caranya adalah teman-teman klik di tempat yang kosong, kolom seperti ini. Jadi, teman-teman bisa mengikuti saya. Kemudian kita tekan enter. Lalu kita tulis teman-teman di sini upper. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, teman-teman double klik saja yang ini, yang upper ya. Kemudian kita blok garis teksnya, maksud saya. Kita klik saja teksnya, kemudian kita tutup kurung. Kemudian kita enter. Nah, sehingga teksnya menjadi kapital semua ya. Kemudian kita ingin menjadikan teks ini huruf kapitalnya hanya cukup di huruf depan di masing-masing kata. Ya, caranya adalah kita tempatkan di tempat yang kosong seperti ini. Kemudian kita tekan sama dengan dan kita buat di sini pro. Nah, di sini muncul proper. Nah, jadi ini kita double klik saja dan kemudian kita klik teks yang akan kita jadikan huruf kapital di depannya. Oke, nah kemudian kita tutup kurung dan kita enter. Sehingga masing-masing dari kata ini di depannya memiliki huruf kapital. Nah, itu penggunaan dari formula upper dan proper ya. Oke, kita bahas ke konta, yaitu mengetahui jumlah kolom yang terisi. Jadi kita ingin tahu jumlah kolom yang sudah terisi. Misalnya di nama barang ini, kita ingin tahu dari 10 baris yang ada, berapa yang sudah terisi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tempat untuk menampung data seberapa banyak kolom yang sudah diisi khusus di nama barang ini ya. Oke, nah kita taruh di kursor kita di tempat yang kosong seperti ini. Kemudian selanjutnya sama dengan, lalu kita buat di sini konta. Nah, ini dia teman-teman, kalau sudah muncul seperti ini kita double klik saja, kemudian kita blok khusus yang di barang ini ya, mulai dari yang pertama ini sampai dengan nomor 10 seperti ini. Jadi ini khusus untuk nama barang, kemudian kita tutup kurung dan kita enter. Sehingga akan dapat hasilnya dari semua baris ternyata terdapat 8 baris yang sudah terisi di kolom nama barang. Nah, kemudian untuk mengetahui di bagian kolom berikutnya, kita tidak perlu membuatkan countif yang baru. Jadi kita cukup kita klik hasil dari penjumlahan kolom yang terisi di nama barang ini, kemudian kita cukup tinggal menarik ke sampingnya. Jadi kita hitung dulu kolomnya ya. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 kolom ini yang akan kita cari tahu sudah berapa kolom yang terisi. Oke. Kita geser ke samping 4 ya. Jadi ada 4 kolom. Nah, semua masing-masing memiliki 8 data yang sudah terisi di masing-masing baris ini ya. Jadi begitu caranya kita menggunakan rumus konta di dalam Microsoft Excel. Next, berikutnya kita akan bahas ke sum. Sum ini adalah menjumlahkan data secara otomatis. Oke, dari contoh ini kita akan mengetahui berapa jumlah omset pada bulan Januari, pada Februari, dan Maret. Nah, untuk penggunaan rumusnya, saya sudah memiliki keterangannya di sini ada total, dan kita akan cari tahu berapa jumlah dari masing-masing omset di bulan masing-masing ini. Oke, kita tinggal taruh kursor kita di bawah Januari yang seperti ini. Ya, kemudian kita ketik di keyboard kita sama dengan, kemudian kita tulis di sini ada sum. Dan kita buka kurung seperti ini. Kemudian selanjutnya kita blok
di bulan Januari di baris pertama ya, dari sini. Kemudian kita tarik sampai ke bawah, kemudian kita lepaskan dan kita tutup kurungnya dan kita enter. Sehingga kita mengetahui jumlah dari omset bulan Januari itu sebanyak Rp24.300.000. Nah, untuk mengetahui bulan Februari dan Maret sebetulnya sama caranya dengan di bulan Januari tadi, tapi kita tidak perlu membuatkan ulang. Kita cukup mengklik hasil dari penjumlahan di bulan Januari, kemudian kita taruh kursor kita di pojok bawah ini, kemudian kita klik dan tahan, lalu kita seret ke samping, sehingga otomatis akan kita ketahui berapa omset di bulan Februari dan Maret. Nah, begitu penggunaan dari rumus atau formula sum di dalam Microsoft Excel. Next, kita akan bahas selanjutnya average. Average ini adalah untuk mencari rata-rata. Oke, dari contoh ini kita akan cari rata-rata penjualan di bulan Januari, Februari, dan Maret khusus untuk barang semen ya. Jadi penjualannya rata-ratanya berapa selama 3 bulan ini. Dan nah, di sini saya sudah menyiapkan kolom khusus untuk rata-rata jual. Kemudian caranya adalah kita klik di bagian kolom ini yang sebaris dengan pendapatan di barang semen ya di bulan Januari, Februari, Maret ini. Kemudian kita ketik sama dengan, kemudian kita tulis average. Kemudian kalau sudah muncul average seperti ini, kita double klik saja. Kemudian kita seret, kemudian kita ketik di Januari di baris pertama ini. Kemudian kita tahan dan kita seret ke sampai bulan Maret. Kemudian kita tutup kurung dan kita enter. Nah, sehingga kita mengetahui berapa rata-rata jual di bulan Januari, Februari, Maret selama 3 bulan ini khusus untuk barang semen. Nah, untuk besi, kuas, cat, pipa, dan sampai ke pasir ini, kita juga bisa melakukan hal yang sama seperti kita mencari rata-rata penjualan semen di bulan Januari, Februari, Maret. Tapi tidak perlu kita lakukan itu, kita cukup hanya mengklik hasil dari rata-rata penjualan ini, kemudian kita klik di pojok bawah ini, dan tahan, kemudian kita tarik ke bawah, sehingga secara otomatis kita mengetahui rata-rata penjualan dari setiap barang yang sudah terjual selama 3 bulan. Ini error karena tidak ada data di sini, jadi kita tinggal hapus saja. Nah, begitu caranya kita mencari rata-rata jual atau penggunaan dari rumus average di dalam Microsoft Excel. Next, yang akan kita bahas selanjutnya adalah countif ya. Countif ini menjumlahkan banyak huruf di dalam sebuah tabel atau kolom. Oke, nah di sini saya sudah menyiapkan contoh jenis ya di penjualan. Jadi di sini ada B, ada R. B ini maksudnya adalah berat, R ini adalah ringan. Jadi penjualan di sini maksudnya adalah barang yang termasuk jenisnya berat dan barang yang termasuk jenisnya ringan. Nah, kita akan mengetahui seberapa banyak barang yang jenisnya berat itu terjual. Begitu juga untuk barang yang jenisnya ringan, jadi kita akan cari tahu berapa jumlahnya. Oke, nah saya sudah menyiapkan keterangannya di sini, jumlah jenis barang berat dan jumlah jenis barang ringan. Oke, nah kemudian kita ketik sama dengan di sini, lalu kita ketik di keyboard kita count. Nah, teman-teman perhatikan di sini, countif. Nah, di sini ada tulisannya countif. Nah, teman-teman double klik saja. Kemudian kita blok semua di kolom jenis ini. Mulai dari atas sampai ke bawah, ditarik dan diseret ke bawah. Kemudian kita ketik di keyboard kita titik koma seperti ini, lalu tanda kutip. Nah, karena kita akan mencari berat, jadi kita ambil kodenya yang B ya. Kemudian kita ketik B dan kita tutup dengan tanda kutip, lalu kita tutup dengan kurung. Kemudian kita enter. Nah, kemudian untuk jumlah jenis barang ringan juga sama persis caranya seperti tadi. Kita ketik sama dengan, kemudian kita tulis di sini countif. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita double klik saja, lalu kita blok seperti tadi. Oke, nah kemudian kita bikin titik koma, lalu kita buat tanda kutip, lalu kita ketik di sini R, kemudian kita tutup dengan tanda kutip lagi, lalu tutup dengan kurung, dan kita enter. Oke, nah itu caranya penggunaan dari countif ya, yang fungsinya adalah untuk menjumlahkan banyak huruf. Next, kita akan bahas ke poin berikutnya adalah if. If ini adalah menyatakan kondisi. Oke, nah di sini saya sudah menyiapkan tabel yang menampung hasil dari penggunaan if ya. Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Kita akan buat keterangan jika kalau misalkan penjualannya itu di atas 6 juta, maka kita buat omsetnya termasuk tinggi ya.
Tapi kalau misalkan di bawah 6 juta, maka omsetnya itu termasuk rendah. Nah, itu kita melihatnya dari rata-rata jual ini. Nah, cara penggunaan if-nya adalah kita ketik sama dengan, lalu kita ketik if di keyboard kita buka kurung, kemudian kita klik di rata-rata jual untuk baris pertama, kemudian kita ketik besar seperti ini, jadi nggak lambang siku seperti itu ya. Nah, kemudian kita tulis di sini 6 juta. Nah, setelah itu kita ketik titik koma di keyboard kita, lalu tanda kutip, kita buat tinggi, ini keterangan kalau di atas 6 juta. Nah, kalau dia di bawah 6 juta, kita tambah lagi dengan titik koma, kemudian kita tanda kutip lagi, dan kita buat di sini rendah. Jadi ada dua kondisi, kalau dia penjualannya di atas 6 juta tinggi, kalau di bawah 6 juta itu rendah. Oke, kemudian kita tutup kurung dan kita enter. Nah, sehingga kita mengetahui bahwa semen itu terjual selama 3 bulan terakhir 5.100.000 dan keterangannya omsetnya termasuk rendah. Oke. Nah, untuk besi, kuas, cat, dan sampai ke pasir ini juga kita bisa menggunakan if seperti tadi, tapi tidak perlu kita ulang, kita cukup menggunakan rumus yang pertama yang sudah kita buat di semen, kemudian kita taruh kursor kita di titik di bawah ini, kemudian kita klik dan tahan, kemudian seret ke bawah, sehingga secara otomatis kita akan mengetahui status dari masing-masing barang terjual selama 3 bulan terakhir ini. Oke, nah untuk yang kosong ini kita hapus saja. Oke teman-teman, jadi itu penggunaan dari if ya. Selanjutnya kita akan gunakan rumus VLOOKUP. Nah, ini adalah untuk memanggil data. Oke, nah saya sudah menyiapkan di sini ada keterangan untuk pencarian data yang kita cari berdasarkan yang ada di tabel di sini. Oke, penggunaan dari VLOOKUP ini kita langsung coba praktekkan. Yang pertama kita tulis di sini angka 1. Nah, alasan kenapa angka 1? Karena kita akan mencarinya berdasarkan nomor ya. Jadi ini kita contohkan ke nomor 1. Oke, setelah itu kita taruh kursor kita di bagian sini untuk mencari nama barang. Kemudian kita ketik sama dengan, lalu kita tulis VLOOKUP seperti ini. Kemudian kita buka kurung dan kita klik angka 1-nya. Nah, selanjutnya kita ketik sama dengan, titik koma. Nah, kemudian setelah kita ketik titik koma, semua ini kita blok dari mulai nomor 1, kita klik, kita tahan sampai dengan keterangan yang paling di bawah. Next, kalau sudah semuanya, kita tambah lagi dengan titik koma seperti ini. Nah, kemudian kita akan mencari nama barang. Jadi nama barang itu posisinya di kolom kedua, ini kolom pertama, ini kolom kedua. Jadi kita tambahkan di sini angka 2. Kemudian kita tutup kurung. Nah, selanjutnya kita langsung kunci teman-teman di bagian sini. Mulai dari L12 ya sampai dengan H23. Ini L12 ini di sini ya. L ini baris ke-12. Jadi kita blok semuanya, lalu kita kunci dengan mengetik F4 di keyboard kita. Oke. Nah, kemudian kita enter. Sehingga kita menemukan semen ya untuk keterangan pertama ini. Nah, selanjutnya kita klik di bagian pojok di kiri, di kanan bawah ini, kemudian kita seret ke bawah, diklik, ditahan dan seret ke bawah, sehingga namanya semuanya adalah semen. Kenapa ini semen semua? Karena kita menggunakan kolom kedua semuanya. Nah, untuk jenis barang ini kita bisa menggantinya ke kolom ketiga karena berada di kolom ketiga. 1, 2, 3. Oke, cara menggantinya adalah kita double klik saja, kemudian kita ganti angka 2 ini ke angka 3. Ini maksudnya adalah kolom ketiga, sehingga kita menemukan data untuk jenis ya. Kemudian selanjutnya untuk Januari itu berada di kolom 4, Februari kolom 5, Maret kolom 6, rata-rata jual di kolom 7, keterangan di kolom 8. Oke, jadi kita tinggal ganti saja ya. Ini 3. Ini 4 ya. Kemudian ini kolom ke-5 untuk Februari, kolom ke-6 untuk Maret, rata-rata jual berada di kolom ke-7, dan keterangan berada di kolom 8. Jadi cara menghitung kolomnya dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke.
Nah, sehingga kita menemukan data-data yang bisa kita panggil. Jadi, untuk mencari data-data lain, kita cukup mengganti nomornya saja. Misalnya kita ingin mencari data besi seperti ini, nomornya adalah nomor 1. Jadi, kita tinggal ketik nomor, maksudnya nomor 2 tadi ya. Kita ketik nomor 2 di sini dan kita enter. Sehingga berubah menjadi besi dan jenis barangnya juga sudah berubah. Januari, Februari, untuk omsetnya juga sudah berubah sampai ke keterangan. Nah, itu penggunaan dari VLOOKUP yang tujuannya adalah untuk mencari atau memanggil data yang sudah ada. Oke, kita langsung ke HLOOKUP yang tujuannya adalah bisa untuk menghitung diskon, pajak, dan lain-lain. Nah, untuk penggunaan HLOOKUP ini saya akan menggunakan contoh yang sudah saya siapkan di sheet kedua. Oke, untuk penggunaan HLOOKUP, kita taruh kursor kita di bawah upah karyawan. Oke, nah contoh di sini saya akan mencarikan upah untuk karyawan itu berdasarkan presentasi jumlah jual selama 3 bulan. Jadi presentasinya itu ada sekitar 3%, 2%, dan 1%. Oke, tapi teman-teman tidak usah pusing dengan penjelasan saya barusan. Yang penting teman-teman mengetahui konsep HLOOKUP itu untuk pencarian diskon, pajak, kita bisa gunakan dengan cara seperti yang saya lakukan. Oke. Jadi kita langsung saja teman-teman, di bawah upah karyawan ini saya taruh kursornya. Jadi teman-teman silakan mengikuti kalau sedang mengerjakan. Kemudian kita ketik HLOOKUP. Kemudian kalau sudah muncul seperti ini kita double klik saja. Lalu kita klik kolom pertama di kode barang. Kemudian kita ketik di keyboard kita titik koma. Lalu kita blok potongan upah karyawan yang sudah disediakan tabelnya. Ini kita blok dari awal sampai dengan selesai. Kemudian kita berikan titik koma lagi. Nah, selanjutnya kita ketik angka 2. Maksud dari angka 2 tersebut adalah kita akan mengambil di baris kedua pada potongan upah karyawan ini. Jadi kita ketik 2 ya. Nah, kemudian kita tutup kurung, lalu kita kali dengan jumlah omset pada bulan Januari. Nah, itu rumusnya ya. Nah, sebelum kita enter, kita kunci dulu sel yang khusus untuk potongan upah karyawan ini. Jadi kita blok, kemudian kita ketik di keyboard kita F4. Nah, terakhir kita ketik enter. Sehingga kita mendapatkan presentasi dari penjualan selama 3 bulan untuk barang semen itu sebanyak 150.000. Kemudian untuk mencari barang besi sampai ke pasir, kita tidak perlu membuatkan rumus seperti tadi. Cukup kita tarik saja mulai dari sini, kita klik, kita tahan, dan kita seret ke bawah. Nah, kita sudah mendapatkan upah karyawan per masing-masing kita dapatkan dari penjualan barang ya selama 3 bulan, Januari, Februari, Maret, dan April. Nah, untuk totalnya bisa kita ketik di sini sama dengan sum, kemudian kita buka kurung dan kita klik dari awal ini, kita tahan, kita seret sampai terakhir dan kita tutup dengan kurung per awal dan kita ketik enter. Nah, kira-kira ini untuk upah karyawan selama 3 bulan sebanyak Rp591.000. Oke, jadi saya rasa itu saja teman-teman pembahasan di video kali ini. Tutorial tentang penggunaan rumus-rumus atau formula yang disediakan oleh Microsoft Excel. Terima kasih sudah mengikuti. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.